Selamat pagi, saya Freddy Pilor, guru asuransi. Ya, kemarin saya sudah buat short tentang risiko poligami, kemudian juga 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum Anda melakukan poligami. Tapi kemudian saya ingin membuat video yang panjang tentang berbagai macam fenomena poligami. Ya, jadi sebelum saya membuat video ini, saya ingin menyampaikan dulu disclaimer ya, bahwasannya saya tidak membahas sebuah keyakinan ataupun kepercayaan. Saya hanya ingin membahas mengenai dampak sosial, kemudian mengapa terjadi, serta masalah ekonomi dan keuangan, semata-mata hanya sebagai sebuah pembelajaran edukasi. Mengenai keputusan Anda untuk berpoligami atau tidak, ya, itu semua keputusan Anda. Ya, jadi saya sudah sampaikan disclaimer, ini adalah merupakan edukasi. Ya, oke. Jadi saya ingin bercerita ya mengenai 3 atau 4 keluarga. Ya, saya pakai inisial saja. Sebuah keluarga, saya punya paman berinisial JM. Ya, beliau adalah orang pensiunan Pertamina, ya, pensiunan Pertamina. Beliau selama masa kerja sangat hebat, sangat mapan, mandiri, ya. Kemudian pada usia yang mungkin mendekati 50 ya, beliau memutuskan untuk berpoligami, ya. Jadi punyalah dia istri kedua, kemudian dia punya anak-anak dari istri kedua. Nah, setelah dia melakukan poligami, tentu dalam usia yang sudah cukup senior, mendekati 50 dan itu, tentunya penghasilan dia pada waktu itu sudah tidak cukup lagi untuk membiayai 2 keluarga. Mengapa? Ya karena tadi ada kewajiban-kewajiban baru, istri muda yang tentunya meminta lebih banyak, dan anak-anak kecil lagi yang perlu dibiayai uang susu dan segala macam. Ya, alhasil apa? Alhasil istri pertama ditelantarkan, dipinggirkan, tentunya dikurangi, ya, dan kemudian anak-anak dari istri pertama tentu biaya pendidikannya pun juga sudah mulai kembang kempis ya. Alhasil dari istri pertama anak-anaknya cuma 1 atau 2 yang jadi, yang lain kurang jadi ya. Nah, tentu kemudian setelah dia pensiun, ya, adalah pensiun, tentu uang pensiunnya tidak memadai untuk membiayai itu. Dan akhirnya entah bagaimana beliau memutuskan untuk meninggalkan istri keduanya, ya, meninggalkan istri keduanya dan kembali ke istri pertama. Alhasil apa? Alhasil istri keduanya pun juga anak-anaknya tidak selesai istri keduanya. Ya. Nah, terakhir kemudian dia di usia tuanya menjelang 70, dia akhirnya tanda petik ya menumpang pada anak kedua atau ketiganya ya, yang dimana dia punya suami adalah seorang pegawai negeri ya, tinggal di pemukiman yang sederhana, sangat sederhana. Saya sendiri beberapa kali ke sana dan beliau bercerita mengenai kehidupannya dan beliau menangis di depan saya. Dia agak menyesali segala macam perilaku keuangannya ya, tapi kemudian sudah terlambat semuanya ya, sudah terlambat semuanya. Nah, ini pelajaran pertama yang saya dapatkan ataupun saya amati ataupun saya peroleh dari keluarga saya sendiri ya, bahwasannya poligami membuat sebuah keluarga yang tadinya baik kemudian tidak baik ya, dalam sudut ekonomi, dan keluarga keduanya pun juga berantakan, dia tidak diselesaikan kewajibannya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya inisialnya JH ya, saya kenal seorang praktisi dan pernah menjabat beberapa kali sebagai bos di industri perasuransian ya. Beliau pun juga pada menjelang usia 50, beliau pun juga menikah kembali, kawin lagi dengan istri kedua muda ya. Tapi kemudian kalau dia kerja di swasta, tentu pada saat usia 56-57 ya, tentu dia harus keluar dari perusahaan ya, dia pensiun ya. Nah, tentu alhasil istri pertama dan anak-anaknya itu pun juga untung istri pertamanya
cukup baik, cukup mapan, bukan mapan, tapi cukup pintar mengelola keuangan, sehingga walaupun katakanlah saya punya sahabat ini, JH ini tidak sedikit mengabaikan atau meninggalkan ya kewajiban-kewajiban kepada istri pertama dan anak-anaknya, kemudian untuk membiayai istri keduanya ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun berselang, saya mendapati kehidupan saya punya sahabat ini tidak memadai, bahkan sempat lontang-lantung di berbagai tempat, dan pernah didapati beliau mengemis di Terminal Baranang Siang, Bogor ya. Ini yang mengenaskan saya ya. Mengenaskan saya, dari istri keduanya tidak ada yang jadi, ada yang jadi kenek, jadi buruh kasar, ataupun jadi supir angkot ya, istri keduanya, anak-anaknya ya. Dan kemudian pada waktu istri pertama dan anaknya, akhirnya karena upaya dari istri pertamanya, anak-anaknya tersebut dari istri pertama jadi. Ini karena usaha istri pertama yang bekerja kembali dan ataupun mencari bantuan ataupun berbisnis segala macam ya, dan akhirnya anak-anak istri pertamanya dia jadi. Kemudian setelah itu saya punya sahabatnya JH sakit-sakitan terus, dan istri keduanya tidak mau merawat dia. Akhirnya istri pertamanya yang tanda petik ya, karena dia sebagai seorang yang baik ya, ikhlas ya, dan akhirnya menerima kembali untuk merawat sahabat saya yang sudah sakit keras itu, dan akhirnya meninggal dunia. Dalam keadaan yang susah, melarat ya, bisa dibilang ya. Ya, anak-anaknya pun juga sempat membenci bapaknya ini, anak pertamanya ya, sempat membenci bapaknya, tapi akhirnya sebagai seorang yang beriman ya, mereka dari Ambon ya, mereka Kristen ya. Mereka akhirnya menerima sebagai seorang sesama manusia ya. Akhirnya saya punya sahabat meninggal dan dikuburkan oleh istri pertamanya ya. Itu cerita susah yang kedua ya. Kemudian saya menyampaikan cerita susah juga yang ketiga. Ini sahabat papa saya, seorang pelaut ya, kapten ya, saya sebut, yang tinggal di Sumber Batu ya, Sumber Batu, inisialnya B ya. Dia pun juga punya istri kedua di Malaysia, ya kan, dia seorang pelaut ya. Dan kemudian akhirnya hartanya sebagian dari Jakarta dijual dan kemudian dibawa ke sana. Dan dia tinggal di sana. Anak-anaknya di sini ditinggalkan, ditelantarkan, diabaikan ya. Tapi untung dari tante yang baik ini, yang ditinggalkan oleh Kapten B ini, untung anak-anaknya pun juga diupayakan untuk sekolah selesai, dan akhirnya selesai. Dan saya dengar Kapten B ini hidupnya sengsara ya, karena segala macam uangnya dia tidak memiliki lagi, nggak punya tabungan, harta-harta yang sebagian besar sudah dijual dan dibawa ke sana, dan kemudian anak-anaknya pun masih kecil ya. Jadi ini tiga cerita yang yang cukup mengenaskan hati saya, yang cukup membuat saya berpikir bahwa mengapa saya harus membuat pembelajaran mengenai poligami ini tanpa tendensi untuk memojokkan siapapun, tetapi ini pembelajaran ya. Teman saya yang pertama, saya punya paman itu non Kristen ya, non Kristen. Kemudian saya punya sahabat yang kedua itu Ambon Kristen, kemudian kapten ini juga non Kristen ya. Jadi ini lintas agama, tidak membahas mengenai agama ataupun kepercayaan apapun ya. Intinya saya hanya ingin menyampaikan mengenai dampak sosial anak-anak yang terlantar, sekolahnya tidak selesai, terutama juga istri yang kedua yang terlantar ya, masalah pendidikan dan kewajiban-kewajiban. Karena ini fakta. Saya tidak tahu kalau misalnya Anda punya pengalaman baik ya, bahwasannya poligami tersebut membuat keluarga pertama bahagia, keluarga kedua bahagia, keluarga ketiga bahagia. Itu mungkin fenomena ya, anomali ya. Tetapi sebagian besar yang saya amati ya, karena sebagian besar adalah pegawai bukan pengusaha ya, itu akhirnya keuangan mereka maret-maret ya. Oke, saya ingin juga ceritakan mengenai seorang pengusaha konglomerat yang punya beberapa istri ya, seorang Chinese ya. Mungkin Anda juga tahu, saya nggak usah sebut namanya, dia punya konglomerat ya. Dan salah satu anaknya menggugat harta warisan ya. Jadi
Ini satu hal yang mengenai kompleksitas ya. Walaupun mungkin Anda bisa berpikir bahwasannya bisa saja bukan poligami, tapi ada juga anak-anak yang dari satu istri, satu suami ya, pasutri yang monogami. Ada juga yang saling menuntut juga ya. Tapi potensi tuntut-menuntut dalam hal warisan ini sangat rentan, sangat banyak kemungkinan yang terjadi pada keluarga-keluarga yang berpoligami ya. Karena nilai-nilai yang disampaikan tentu berbeda ya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat ya. Jadi itu yang saya coba ingin sampaikan mengenai dampak-dampak poligami dari keluarga yang kurang begitu baik ya. Dan kemudian saya juga ingin coba sampaikan, mungkin Anda pernah tahu inisial ES ya, artis Safari ya, kemudian yang menikahi seorang penyanyi dangdut yang muda ya, penyanyi dangdut muda pada waktu itu ya. Nah, kemudian setelah dia selesai menjadi seorang pengusaha dan top ya, dia sudah selesai sebagai artis, usianya pun juga tua ya, sudah menua, kemudian sakit-sakitan. Alhasil apa? Penyanyi dangdut yang masih muda, yang masih energik ini ya, yang menanggalkan suaminya ya. Jadi dia kawin lagi ya. Jadi suami yang tua ini yang tidak berdaya lagi, tidak punya kemampuan keuangan lagi ya, tentu ya tidak dipelihara. Jadi kembali lagi bahwasannya konsekuensi Anda untuk menikah lagi dengan wanita muda, ya Anda pun juga suatu ketika akan ditinggalkan. Anda meninggalkan istri Anda yang pertama, ya tentu Anda pun akan punya potensi akan ditinggalkan oleh istri Anda yang kedua. Ya karena Anda apa yang Anda tanam itu Anda tuai. Ya jadi pikirkan kembali dampak-dampak ya yang mungkin akan terjadi bila mana Anda memutuskan untuk berpoligami. Ya, itu keputusan Anda adalah hak Anda ya. Tapi pikirkan istri pertama dan anak-anak Anda, istri yang setia menemani Anda saat Anda mulai membangun bisnis ataupun berusaha. Ya, janganlah Anda berpikir singkat hanya untuk sesuatu hal, karena masalah perkawinan adalah masalah keputusan dan konsekuensi dampak-dampaknya begitu panjang. Ya, jadi jangan sampai katakanlah Anda hanya emosi dan kemudian Anda langsung memutuskan. Ya, saya Freddy Pilor dan saya akan buat video-video lain mengenai hal-hal yang terkait dengan poligami agar semua masyarakat Indonesia menjadi lebih bahagia. Ya, tanpa punya tendensi hanya sekedar untuk edukasi. Semoga bermanfaat. Saya Freddy Pilor, Guru Asuransi.